Terima kasih Anda masih di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, setelah 2 kali ditolak laporan anak yang berhadapan dengan hukum AG atas Mario Dandi akhirnya diterima polisi. Mario dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap AG. Mario Dandi, tersangka penganiayaan David, kembali dilaporkan tim kuasa hukum AG dengan dugaan pelecehan seksual. Setelah sempat 2 kali ditolak, laporan ketiga kalinya diterima pihak kepolisian. Kemarin dalam laporannya ke Polda Metro Jaya, tim kuasa hukum AG melampirkan 8 bukti. Laporan dibuat lantaran adanya fakta baru saat sidang putusan. Meski dalam sidang ada 2 orang yang diduga melecehkan AG, namun laporan kali ini hanya ditujukan untuk Mario. Mario dilaporkan dengan Untuk membahas lebih lanjut terkait laporan AG terhadap Mario Dandi atas dugaan pelecehan seksual, kami telah terhubung dengan kuasa hukum AG, Mangata Toding Alo. Selamat sore Pak Mangata. Selamat sore, Mbak. Pak Mangata, setelah kemarin sempat ditolak laporannya, sekarang akhirnya diterima setelah ditemukan bukti baru. Bukti barunya itu apa, Pak? Sebenarnya bukan bukti baru, Mbak. Dari awal buktinya sama semua. Memang di laporan pertama dan laporan kedua sepertinya pihak SPKT tidak koordinasi dengan bidang Renakta atau unit PPA. Jadi mereka agak bingung mungkin, dan saya nggak tahu apa yang terjadi di internal. Akhirnya kami setelah ketemu Pak Kasubdit dan Bu Kanit PPA, jadi akhirnya laporan kami diterima. Baik, ketika pelecehan seksual terjadi itu keduanya memang berhubungan dekat, Pak? Pacaran maksud saya? Seperti itu? Jadi ini, Mbak, laporan ini dasarnya itu pasal 76D dan 76E, Junto 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau secara umum dikenal dengan istilah statutory rape. Jadi mau dasarnya suka sama suka, berhubungan pacaran apa tidak, ketika itu dilakukan dengan anak, maka itu merupakan tindak pidana. Dan itu bukan delik aduan, Mbak. Jadi nggak harus kami laporkan untuk pihak kepolisian atau penegak hukum itu menindaklanjuti. Itu mungkin poin kami, Mbak, izin. Baik, sebelumnya ada 2 orang, Pak, yang dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual, namun sekarang hanya Mario Dandi. Yang satunya itu sebelumnya siapa, Pak? Kami tidak pernah melaporkan 2 orang, Mbak. Kami hanya melaporkan 1 orang. Mungkin Hanya 1 orang? tidak ada 2 orang. Sama sekali tidak ada. Ya. Baik, mohon maaf Pak, Hanya berapa MDS. kali pelecehan seksual ini terjadi terhadap anak AG? Jadi ini kami sebagaimana di putusan yang sudah bocor kemarin, informasi yang kami terima ada 5 kali. Dan ini memang sudah kami ketahui sejak membaca berkas anak AG ini. Kami sempat sounding ke pihak kepolisian, namun mungkin karena sidangnya cepat, jadi pihak kepolisian mungkin masih berfokus kepada penyelesaian kasus yang ini, dan kami juga demikian. Baik, apakah dengan laporan tuduhan pelecehan seksual ini bisa mengurangi hukuman klien Anda, Pak? Itu 2 hal yang berbeda, Mbak, izin. Karena perkara kami tetap berjalan bagaimana tentang kejadian penganiayaan terhadap anak D, tapi untuk hal ini kami mempertahankan hak anak AG yang benar-benar dimanipulasi, yang benar-benar dibawa kontrol oleh MDS ini, Mbak. Sehingga salah satunya efeknya adalah kejadian penganiayaan ini, dia dibawa kendali sampai harus ada di situ, melakukan hal-hal yang disuruh oleh MDS, dan itu 2 hal yang berbeda memang. Statutory rape ini memang perbuatan pidana yang murni, yang berbeda dengan kejadian ini. Sampai terjadinya pelecehan seksual pun ketika itu menurut Anda klien Anda di bawah pengaruh dari Mario Dandi? Ya, statutory rape itu perbuatan perbuatan cabul atau tindakan persetubuhan yang memang dua-duanya sama-sama tahu, Mbak, bahwa walaupun dua-duanya sama-sama setuju, dua-duanya sama-sama dengan sadar, tapi ketika itu di bawah umur 18 tahun atau di dalam kategori anak, itu memang tetap merupakan tindak pidana. Ini juga di negara-negara lain pun begitu. Makanya istilah statutory rape ini sekarang di KUHP baru sudah diakomodir, Mbak.
Baik, terima kasih Pak Mangata Toding Alo, kuasa hukum siap, anak AG telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, Polres Metro Bekasi panggil karyawati dan atasan terkait dugaan syarat staycation untuk perpanjang kontrak kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pemanggilan tersebut guna menggali keterangan untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana pelecehan. Polres Metro Bekasi mulai menindaklanjuti laporan Ade, karyawati sebuah perusahaan yang ada di kawasan industri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban akan memberikan keterangannya ke penyidik Polres Metro Bekasi terkait laporan ajakan staycation oleh atasannya untuk perpanjang kontrak kerja. Selain korban, terlapor juga akan memberikan keterangannya di Polres Metro Bekasi. Polisi juga mendalami laporan tersebut dari hasil barang bukti dan keterangan korban. Hingga kini belum ada korban lainnya yang melapor ke Polres Metro Bekasi. Selain itu, sejumlah saksi yang dihadirkan korban akan diperiksa Rabu besok. Laporan hari Sabtu kemarin kami ditindaklanjuti untuk mengundang dan memberikan klarifikasi atau keterangan. Siapa saja Pak hari ini yang hadir? Selain korban, kuasa Pelapor dan terlapornya. Ya, gitu. Hanya itu aja, Pak. ada saksi nggak Pak yang dihadirkan hari ini? Nanti setelah ada keterangan dari pelapor, baru nanti ada nama-nama disebutkan, baru akan kami undang kembali untuk yang lain disebutkan itu. Kalau memang ada data-data pendukung, memang itu sudah dari awal kami minta. Pada saat memberikan laporan tentunya harus didukung oleh data-data pendukung, alat buktinya. Nah itu juga nanti akan kami mendalami kembali. Sebelumnya, Ade, buruh wanita yang menjadi salah satu korban pelecehan seksual bosnya, lapor ke Polres Metro Bekasi didampingi kuasa hukumnya. Pelaporan tersebut lantaran jagat maya dihebohkan dengan unggahan salah satu akun di media sosial yang menyebutkan adanya persyaratan staycation yang diterapkan atasan kepada karyawatinya untuk memperpanjang kontrak kerja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan amblas karena longsor dan tanah bergerak, ratusan kendaraan terjebak lumpur di Jalan Trans Sulawesi di Nrekang, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda.